Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang administrasi sistem jaringan. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang konfigurasi pada webmin dalam pembuatan domain, di mana sebelumnya kita harus menambahkan sebuah IP address, di mana IP address tadi akan ditranslasikan untuk sebuah domain. Selanjutnya dengan domain yang sudah ada, kita akan membangun sebuah website di mana domain yang sudah ada itu akan kita install menggunakan sebuah CMS. Mungkin kali ini kita akan menggunakan CMS WordPress. Nah, baik, sekarang kita akan mulai. Tahapan awalnya adalah periksa dahulu layanan server yang sudah ada di dalam webmin kita. Di sini ada Apache Web Server, lalu pastikan juga sudah ada bin, artinya bin DNS server sudah terinstall sebelumnya ketika webmin akan diinstal pada pertemuan sebelumnya. Lalu MySQL Database Server juga sudah diinstal. Kemudian ada SSH yang juga sudah terinstall. Kemudian pada bagian tool ada PHP configuration. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwa PHP configuration di dalam webmin saya belum terdapat PHP configuration. Kita lihat modul konfigurasinya. Di sini terlihat bahwa konfigurasi optionnya itu menggunakan PHP 5. Sekarang coba kita cek di server saya di Debian. Kita bisa melakukan pengecekan dengan PHP minv. Nah, di sini akan terlihat bahwa PHP-nya adalah versi 7.0. Maka sebaiknya kita kembali ke webmin. Ini kita ganti, di mana konfigurasi pada webmin ini kita ganti dengan PHP 7. Di sini sudah saya siapkan filenya, yaitu PHP. Di sini hanya sebagai catatan. Nah, untuk PHP 7 kita gunakan konfigurasi ini, kita copy saja, lalu kita hapus ini dan kita pastikan yang tadi sudah kita ambil dari teks. Jadi yang penting di situ adalah PHP ini .ini. Nah, jika sudah lalu kita simpan, maka nanti akan ada dua konfigurasi file. Kalau tadi ada 3 kita buat, ternyata yang PHP 7.0 CGI-nya tidak terbaca. Jadi tidak apa, yang dua ini saja dulu kita gunakan untuk konfigurasi filenya. Baik, kita lanjutkan. Tahap pertama di dalam pembuatan domain, tentu saja kita harus memberikan IP address dahulu. IP address bisa kita lakukan penambahannya pada bagian network, masuk di sub network configuration. Lalu di sini kita klik network interface. Di sini kita tambahkan sebuah network baru, interface baru, bisa dari sini atau dari sini, sama saja. Nah, di sini name-nya kita cek dulu IPA di server, di mana server saya di sini adalah, ini masih konfigurasi yang lama. Saya restart dahulu karena di sini masih ada konfigurasi IP yang lama, sehingga sekarang kita sudah restart, kita IPA kembali. Nah, ini hasil konfigurasi di server webmin saya. Pertama, interface pertama adalah LO loopback, interface kedua adalah ENP0S3 yang merupakan IP untuk server. Kemudian interface ketiga atau adapter ketiga adalah ENP0S8 yang merupakan interface dari server saya menuju internet yang menggunakan settingan NAT. Maka yang kita konfigurasi di sini adalah ENP0S3. Nah, di sini ENP0S3 saya sudah digunakan untuk server. Sekarang kita akan buat IP address di sebuah IP address virtual yang diletakkan di ENP0S3 virtual. Jadi penulisannya adalah ENP0S3. Kita buat virtualnya yang pertama. Lalu kita berikan IP address static, yaitu versi 4. Saya buat satu network dengan IP masternya 172.16.1.100.
yang saya sub nanti menjadi kelas C. Lalu jika sudah, lalu kita create untuk membuat dan menambahkan IP address tersebut. Nah, di sini sudah ada, itu Ethernet virtual 172.16.100. Nah, jika sudah, berarti IP address sudah ditambahkan, yaitu 172.16.1.100. Bisa juga kita cek dari server IP A. Di sini belum terlihat, kita restart dahulu. Nah, di situ sama dengan apply configuration untuk mengaktifkan IP address tersebut. Kita tunggu proses apply configuration-nya. Coba kita cek kembali dari sini. Nah, di sini setelah restart apply configuration tadi, di sini sudah muncul 172.16.100. Oke, sampai di sini IP address sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat domain, di mana dalam pembuatan domain ini kita pastikan bahwa bin-nya sudah diinstal. Nah, kita masuk ke menu server, lalu ke bagian submenu bin DNS server. Di sini masih tampilan defaultnya. Kita buat dahulu dari create master zone. Di sini kita buat nama domain yang akan kita buat. Contohnya saya buat smkn14net. Misalnya ini master servernya itu adalah domain utama. Kemudian email address, gunakan saja email Anda baik yang aktif atau yang fiktif, silakan saja dibuat. Kemudian address for template record, kita masukkan tadi IP yang kita buat di networking, yaitu 172.16.100. Lalu jika sudah, create. Nah, jika sudah, maka di sini sudah ada master zone untuk SMK N14net. Selanjutnya kita pilih address. Nah, di sini pada name-nya masih kita biarkan kosong. Kita tambahkan dulu address-nya, address server tadi. Untuk domain yaitu 172.16.100. Lalu kita tinggal klik create saja, sehingga nanti di bagian bawah dari tombol create ini akan muncul name-nya smkn14.net. Jadi di sini ada titik setelah net untuk IP yang tadi kita buat. Lalu ini untuk defaultnya. Setelah dibuat domain defaultnya smkn14.net, maka berikutnya kita tambahkan subdomain www, kemudian addressnya tadi address smk14.net, lalu kita create lagi. Nah, di sini sudah muncul pakai subdomain www, lalu kita tambahin lagi selain www, nanti kita juga perlu mail dengan alamat yang sama. Create. Lalu kita buat lagi selain mail juga FTP dan alamat yang sama di 172.16.100. Baru kita buat NS1 sama juga IP-nya, NS2. Nah, saya kira cukup. Ini saja kita buat sampai NS2. Nah, jika sudah, kita kembali ke return to record type. Jadi sini sudah ada 6 address yang baru saja dibuat. Lalu kita klik name server. Nah, di sini kita perhatikan bahwa name-nya sudah ada satu tadi, yaitu smkn14.net. Sini ada titiknya. Lalu habib.com ini adalah master server kita. Nah, sekarang kita buat smkn14.net. Kita berikan titik di belakangnya. Lalu pada name servernya kita tambahi ns.smkn14.net. Di sini ada tambah sebuah titik, maka kita buat di sini sebuah titik. Lalu create.
NS1 di sini, create, sehingga nanti muncul di sini NS1 smk14.net. Dan kita buat satu lagi smkn14.net, kita buat juga titik. Lalu di sini kita buat ns2.smkn14.net dengan tambah titik di belakang net. Lalu kita create lagi. Nah, di sini sudah ada 3. Jika sudah, lalu kita kembali ke return to record type. Lalu kita pindah ke mail server, masih 0. Kita buat dulu mail server domain subdomainnya. Sini namanya tadi adalah smkn14.net. Lalu mail servernya kita buat mail smkn14.net. Tidak ada keterangan tambah titik di sini. Prioritinya masih kosong. Kita tambah di sini, contohnya 10. Lalu kita name-nya mail server dan priority ada 3. Nah, di sini mail smkn14.net-nya sudah tampak. Kita kembali ke, jika sudah, kita kembali ke record type. Kembali lagi ke bin server, menu utama bin. Lalu kita masuk ke zona default. Dari zona default kita pilih list. Lalu di sini klikkan any saja. Lalu kita simpan. Lalu kita lanjutkan ke bagian address and topology. Nah, di sini kita biarkan portnya itu adalah 53, yaitu untuk DNS. Portnya 53. Kemudian addressnya any. Artinya kita nanti bisa setting address yang digunakan untuk domain ini. Namun untuk sementara kita buat dulu any di sini, lalu simpan. Nah, selesai sudah konfigurasi domainnya. Lalu kita aktifkan atau restart. Tapi sebelum kita restart, kita apply dulu konfigurasinya. Setelah berhasil apply, lalu kita stop dahulu. Lalu kita playkan kembali. Play ini artinya binnya kita restart. Nah, jika sudah, sekarang kita cek dari klien menggunakan cmd. Kita tes menggunakan nsLookup, atau kita ping dahulu ke smkn14.net. Nah, di sini sudah muncul, sudah aktif ya. Itu smkn14.net sudah jalan. Atau kita gunakan nsLookup smkn14.net. Nah, di sini juga sudah terbaca, addressnya adalah 172.16.1.100. Nah, selanjutnya sudah selesai DNS server dan domain untuk smkn14 kita buat. Maka selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi di Apache Web Server. Nah, pertama setelah kita buat domain, kita akan membuat sebuah virtual host untuk smkn14 tadi. Nah, di sini kita bisa buat sebuah create virtual host, di mana nanti spesifik addressnya kita tentukan saja, misalnya 172.16.1.100, yaitu alamat server kita. Lalu portnya itu adalah default, atau bisa kita buat port 80.
itu untuk HTTP menggunakan port 80. Kemudian dokumen rootnya kita buat sebuah directory yang berada di var www di HTML, lalu kita buat sebuah folder bernama smkn14. Artinya nanti di dalam directory inilah kita masukkan file-file CMS WordPress yang kita upload menggunakan FileZilla atau WinSCP. Di sini pastikan allow access to this directory. Kemudian, nah jika sudah dipilih allow access to directory, lalu ini kita biarkan new file under virtual server directory, lalu create now. Nah di sini sudah ada dibuat untuk server 172.16.100 itu 172 dengan port 80 dengan dokumen rootnya var www html smk14. Nah jika sudah ada virtual host untuk address 172.16.100, sekarang kita masuk ke file manager, berada di tool, lalu kita pilih file manager, lalu kita pilih ke directory var www lalu html. Nah di HTML sudah ada sebuah directory smkn14 yang tadi dibuat di Apache. Nah dari sini kita upload, kita isi directory smkn14 ini menggunakan WinSCP. Saya menggunakan WinSCP. Open. Saya gunakan FTP 172.16.1.1. Kita gunakan satu-satunya adalah alamat dari server utama kita. Lalu login menggunakan user Debian saya di sini adalah Habib user Debian untuk webminnya. Jadi user Debiannya bukan user webminnya. Passwordnya root. Lalu login. Di sini var www html. Nah, baru smkn14. Ini adalah alamat directory dari virtual host kita untuk smkn14.net. Lalu kita upload filenya. Saya sudah menyiapkan file CMS WordPress yang berada di komputer klien. Anda silakan jika belum ada tersedia, silakan di-download dari internet dengan alamat wordpress.org. Lalu di sini WordPress ini silakan diekstrak menggunakan Windows Explorer. Setelah diekstrak, maka nanti hasilnya adalah sebuah directory WordPress seperti ini. Ini double klik, lalu seluruh hasil ekstrak file, seluruh ekstrak beserta subfoldernya kita upload. Nah, jika ini bisa diupload, maka kita tinggal tunggu prosesnya. Namun di sini ada peringatan bahwa tidak bisa mengakses file ini, tidak bisa mengupload, artinya error transfer file. Nah, ini disebabkan oleh belum tersedianya akses penuh terhadap file ini dari user Habib. Maka kita bisa menggunakan, kita akses dulu dari kliennya. Caranya chmod 7777 -r
Yaitu tadi alamatnya adalah var www html var smkn 14, lalu enter. Nah, jika sudah, lalu kita ulangi lagi nih, kita blok lalu upload lagi. Oke, kita tunggu prosesnya hingga proses upload ini selesai. Jika kita mengupload sudah diekstrak, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kita mengupload file WordPress dalam bentuk kompres. Nah, jika kita upload menggunakan file kompres seperti tadi yang sebelumnya ditampilkan, maka nanti di Debian tinggal kita ekstrak menggunakan zip atau menggunakan tar-gz. Kita tunggu proses uploadnya ini berhasil semuanya. Ini tampaknya sudah selesai dan berhasil di upload. Jika sudah, kita tutup. Sekarang kita perhatikan di direktori smkn 14 tadi yang kita upload. Kita klik kembali. Nah, di sini ada file wp-config sampel php. Ini kita duplikasikan dengan cara copy lalu paste. Maka hasilnya adalah sebuah file wp-config sampel 1 php. Itu ini. Dan ini kita rename. Hasil copy tadi kita rename menjadi wp-config php. Jadi sampelnya kita hapus. Lalu rename. Itu ini wp-config php sudah berhasil di rename. Lalu ini kita edit isinya. Karena dia merupakan script PHP yang menunjukkan, lihat di baris 23, kita ganti database-nya menjadi database untuk website kita. Saya buat misalnya nama database-nya adalah smk n14, lalu username-nya Anda buat username-nya sesuai dengan username MySQL. Di sini saya menggunakan admin. Lalu passwordnya silakan buat password sesuai MySQL. Itu password saya adalah root. Nah, jika sudah, jadi ada 3 smkn14 untuk database-nya, untuk user MySQL-nya admin, password MySQL-nya adalah root. Silakan disimpan jika sudah. Nah, ini jadi tadi ada database, user MySQL dan password MySQL. Lalu tutup. Selanjutnya kita samakan hal itu dengan database kita. Caranya klik di server, lalu MySQL database server. Kita buat sebuah database baru. Nama database-nya tadi yang kita buat di direktori smkn14 itu adalah nama database-nya smkn14. Jika sudah, create saja. Jadi samakan dengan database yang tadi dibuat di var www html smk14. Nah, jika sudah,
Lalu kita kembali ke tool, pada file manager kita periksa file virtual hostnya yang tadi dibuat, yang berada di etc lalu Apache, lalu site available, masih lama prosesnya, lalu site available. Nah, di sini sudah ada file virtual host yang tadi dibuatkan oleh Apache waktu kita konfigurasi virtual host. Itu virtual host yang dibuat tadi adalah webmin 160615469. Kalau kita perhatikan ini bisa kita buka dengan edit. Ini adalah virtual host untuk domain atau domain untuk SMKN 14. 172.16.100, kemudian letaknya direktori SMKN 14. Oke, jika sudah, kita enablekan dahulu webmin ini dengan mengklik refresh. Kita insight-kan dahulu. Dari server bisa kita lakukan insight dengan menggunakan A2 insight webmin. Itu kita ketikkan saja WE webmin tab, maka sudah muncul otomatis yang merupakan virtual host untuk smkn14.net. Enter. Lalu kita reload Apache-nya, service Apache 2 reload. Lalu kembali lagi ke webmin. Lalu kita tambahkan tab baru. Lalu di sini kita ketikkan smkn14.net agar proses instalasi CMS ke domain kita lakukan. Kita mulai. Nah, jika sudah muncul halaman instalasi WordPress, di sini kita buat site title-nya, misalnya saya buat SMK Negeri 14 Medan, kemudian username-nya admin, yaitu username untuk admin WordPress di SMKN 14, lalu passwordnya saya buat root. Jika root ini terlalu lemah, silakan saja verified-nya dikonfirmasi di bagian kotak kecil ini. Lalu jika ada email, masukkan saja emailnya, apakah yang real atau yang non real. Lalu install WordPress untuk memulai instalasi WordPress. Nah, jika sudah tampil sukses, maka di sini WordPress sudah berhasil diinstal dan kita bisa login ke dashboard dengan mengetikkan username-nya tadi adalah kita admin, kita buat passwordnya root. Sesuaikan dengan username dengan password yang Anda buat sebelumnya saat proses memulai instalasi WordPress pada domain yang sudah dibuat. Kita tunggu proses login.
Nah, sudah sampai kepada dashboard. Jika di sini kita belum ada buat postingan baru, kalau kita akses smkn14.net, maka tampilannya adalah tampilan default dari halaman awal dari instalasi WordPress. Jadi di sini postingannya hanya berupa sebuah postingan Hello World. Nah, bagaimana tentang mengkonfigurasi atau membuat postingan atau mengatur plugin atau main setting template dan sebagainya di WordPress? Silakan Anda kembali buka video-video sebelumnya di sini yang sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Demikian cara konfigurasi control panel webmin dalam pembuatan IP address domain, lalu menginstal CMS ke dalam domain yang sudah dibuat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.